Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran mengenai Laravel HTTP Client. Laravel HTTP Client ini merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh Laravel yang berguna untuk melakukan request HTTP atau berkomunikasi dengan web server lain atau aplikasi lain. Jadi semacam klien HTTP yang nanti akan melakukan request ke aplikasi atau HTTP lain. Di dalam Laravel kita menggunakan yang namanya Gazelle HTTP Client ya. Ini perlu kita install terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ini ya, composer require Gazelle http/gazelle. Kita bisa ketikkan perintah ini ya di dalam direktori Laravel kita ya. Ini kita di dalam aplikasi kita, kemudian kita ketikkan perintah composer require ini ya, kita tunggu sejenak. Nah, ini kita sudah menginstal Gazelle HTTP Client, artinya nanti kita siap untuk menggunakan perintah-perintah HTTP Client request. Untuk membuat request ya, yang pertama kita jangan lupa untuk use di dalam awalan dari coding kita ya, supaya kita bisa menggunakan kelas HTTP. Kemudian kita bisa mengambil respon dari request dengan menggunakan kelas tadi, kemudian metode atau function yang akan kita jalankan dari kelas HTTP ini. Request yang dapat kita lakukan meliputi ini ya, head, get, post, put, patch, dan delete ya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini dalam melakukan HTTP request. Nah, ini contohnya ya, kita melakukan get ke dalam situs example.com. Kita akan mencoba mempraktekkan ya. Kita akan membuat ini ya, use HTTP, kelas HTTP, kemudian kita akan mengakses ke sebuah situs melalui HTTP GET ya. Sebagai contoh, di dalam routes web saya menambahkan satu routing yang bernama HTTP atau /HTTP ini ya. Saya akan mencoba melakukan GET ke dalam situs www.indo.net.id ya, HTTPS. Yang pertama saya menambahkan ini dulu ya. Kemudian saya gunakan variabel yang namanya respon ya. Saya mengirim metode get ke dalam situs ini ya. Lalu saya cetak. Saya coba kita akan lihat hasilnya ya. Kita /http, kita enter. Ini kita tunggu ya. Nah, ini yang muncul adalah berupa tipe objeknya ya, objek dari kelas HTTP tersebut ya. Kemudian untuk menampilkan kontennya, ini ada beberapa properti ya, yang disediakan oleh hasil dari metode get ya, dari kelas HTTP ini. Ini kalau kita menggunakan body, maka akan memberikan respon bodinya atau jawabannya. Ini kita coba ya, kita save.
ya. Kemudian kita refresh, kita tunggu sejenak ya. Kita refresh. Kurang satu ya, gini. Kita simpan dan kita refresh. Oh maaf, ya yang betul gini ya. Lalu kita refresh. Nah, ini akan menampilkan kode dari situs yang kita browse ya. Akan tetapi mungkin ini tidak sempurna karena ada aset-aset dan sebagainya yang tidak sinkron ya. Ini muncul seperti ini. Kalau kita tampilkan kodenya saja, misalnya kita menggunakan ini ya. Atau seperti ini saja. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa mengambil kode HTML yang dikeluarkan oleh indo.net.id. Sebagai contoh, kita akan menggunakan data dari BMKG. Ya, ini di sini ada alamatnya ya, di sini yang diupdate, yang selalu diupdate oleh BMKG. Kita bisa menggunakan ini di dalam aplikasi kita. Misalnya contohnya kita akan melihat data yang ada di Jawa Tengah ya. Kita searching Jawa Tengah ya. Ini ya, ini bisa kita masukkan di dalam URL yang akan kita akses ya, misalnya di data BMKG Jawa Tengah. Kemudian kita simpan, kita buka dengan alamat routing kita. Nah, ini muncul datanya ya, data XML. Contoh lain lagi, misalnya kita akan membuka data dari perakiraan cuaca di Aceh ya. Ini kita, kalau kita buka, kita refresh. Nah, ini muncul datanya ya untuk perakiraan cuaca yang ada di Aceh. Ini bisa kita lihat. Ini hasilnya ya. Tinggal nanti data dari JSON ini bisa kita gunakan untuk keperluan aplikasi kita ya. Tinggal kita JSON decode ya. Misalnya contohnya ini kita coba decode ya.
data sama dengan seperti ini ya. Lalu kita bisa print R ya. Kita refresh. Nah, di sini menunjukkan data yang siap kita gunakan atau kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Oke, selain tadi body ya, body ini ada yang lain ya, jadi objek, collection, status ya, dan sebagainya. Ini nanti kita bisa coba kita diimplementasi satu persatu masing-masing dari fungsi ini ya. Sebagai contoh, saya menggunakan misalnya respon JSON, maka yang ditampilkan akan langsung berbentuk seperti ini ya. Jadi kita tinggal mengambil indeks dari masing-masing data tersebut ya. Jadi kita bisa langsung dikasih indeksnya gitu ya, tanpa mengkonversi dari string JSON menjadi sebuah objek ya. Selain JSON, kita bisa juga menggunakan objek ya. Jadi kalau yang tadi tipenya adalah konversi JSON menjadi array ya, ini menjadi objek ya. Lalu kita juga bisa mengkonversi menggunakan tipe data collection ya. Tipe data collection mungkin Anda bisa mempelajari di situs dari Laravel ya, tentang apa itu tipe data collection. Lalu bisa juga mengambil status ya, ini boolean successful, redirect ya, apakah redirect atau enggak ya. Lalu di sini server error ya, atau client error, ini bentuknya boolean, true atau false ya. Lalu kita juga bisa mengambil headers ya, ini respon headers. Ini contohnya ya, saya akan mencoba mencetak respon headers ya. Kita klik di sini ya, ini ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa di dalam header dari yang dikirim oleh situs ini ya, atau API ini adalah servernya Nging ya, Nginx, lalu ini date ya, content type, application JSON, dan sebagainya ya. Selain get, kita bisa juga melakukan posting ya. Dengan menggunakan method post ini kita bisa mempost sebuah variabel dengan nilai tertentu ya. Ini contohnya. Sebagai contoh, saya akan mencoba memposting sebuah data ya, berupa nama variabelnya var1, isinya adalah isi 1, kemudian nama variabel var2, isinya adalah isi 2. Ini saya posting ke dalam aplikasi yang sama, tapi saya jalankan pada port yang berbeda. Yang satu di port 80 ya, yang satu saya jalankan di port 8000 ya. Sebagai contoh, ini saya akan
menggunakan REST client ya, melakukan posting datanya ini ya, ini saya send, maka si server ini merespon seperti ini ya. Jadi ini hanya berupa echo ya dari data yang kita kirimkan dalam bentuk content type application JSON. Lalu bagaimana kalau kita mempostingnya itu menggunakan ini ya, menggunakan HTTP post ini ya, sama ya seperti tadi saya menggunakan ini, lalu hasilnya saya cetak di sini ya dengan menggunakan respon JSON. Ini akan saya coba ya, tadi adalah HTTP 2, kita enter, maka data JSON yang diposting oleh server akan langsung dikonversi menjadi array ya, yaitu sesuai dengan apa yang kita posting. Karena ini adalah API dalam bentuk echo ya, maka kita bisa tahu ya apa yang kita posting. Seandainya kita menambahkan di sini seperti ini ya, misalnya 3 dan 4 ini adalah isi 3, ini isi 4, lalu kita refresh, maka hasil balikannya juga akan sama. Selain kita bisa mengirim variabel berikut nilainya dengan menggunakan metode post ya, kita bisa juga mengirimnya dengan metode get ya. Sama ya, sintaksnya hampir sama. Terus kita juga bisa mengirim ini ya, URL encode request ya, seperti ini. Jadi dikirim dalam bentuk form ya, seolah-olah itu nanti kita mengisi form ya, seperti ini. Ini adalah sending raw request body ya, mungkin kita membutuhkan untuk ini ya, menggunakan with body method ya, maka di sini kita bisa memberikan perintah seperti ini ya. Untuk multipath juga sama ya, kita bisa mengirimkan attachment juga melalui kelas HTTP ini. Jadi seolah-olah kita itu melakukan attach ya, dengan cara HTTP attach ini, kemudian di post ke dalam action dari form tersebut ya, seperti ini. Kita bisa juga menambahkan header. Jadi di dalam melakukan request HTTP itu kita bisa menambahkan header di dalam request kita ya, dengan cara ini ya, HTTP with header, baru nanti kita post ya. Kita post variabelnya apa, seperti ini. Nah ini menentukan protokol accept ya. Jadi accept apa yang diterima ya. Jadi accept itu nanti menentukan protokol komunikasi antara klien dengan server ya, apakah application JSON atau yang lain ya. Ini berkaitan dengan header. Nah ini berkaitan dengan autentikasi ya. Kalau authentication basic ya berarti bisa menggunakan ini ya. Ini kalau kita menggunakan Bearer token ya, ini kita bisa menggunakan seperti ini ya. Untuk lebih pahamnya ini ada sebuah API ya, yang diproteksi dengan menggunakan token. Ini kalau kita kirim di sini responnya adalah Anda tidak diizinkan ya. Kita akan mencoba meminta token ya, emailnya adalah user@email.com
Kemudian passwordnya adalah ini ya. Oke, kita coba untuk mengambil token ya, API login, kita send. Nah, ini tokennya, kita ambil ya. Kita ambil tokennya. Kemudian kita masukkan ke dalam header ya. Kita header custom ini ya, kita masukkan, kita oke. Lalu kita akan mencoba untuk get. Ada dua, kita send. Nah, ini datanya ya. Datanya sudah muncul. Demikian pula kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi Laravel kita ya. Kita membuat routing baru yang bernama HTTP3. Ini menuju ke ini ya, API yang tadi diproteksi dengan menggunakan token ya. Ini. Lalu kita akan coba melakukan request tanpa menyertakan token ya. Nah, ini kita refresh ya. Maka munculnya adalah Anda tidak diizinkan ya. Maka kita harus menambahkan di sini ya dengan menggunakan with token ini ya. Ini ya. Sebelum kita melakukan metode post, get dan sebagainya yang akan kita tembakkan ke dalam server ya. Contohnya ini kita with token ya, kita begini ya, kita kurung buka tutup, lalu kita sertakan tokennya ya, seperti ini ya, dan kita simpan. Maka di sini akan coba kita refresh. Nah, ini dia mau menampilkan datanya ya. Berarti artinya kita sudah menyertakan header ya, menyertakan header seperti ini ya. Jadi authorization biller, lalu kemudian ditambahkan dengan tokennya. Ini seperti ini. Di dalam implementasi kita bisa juga mengambil tokennya secara otomatis ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana melakukan posting ya. Ini karena API token diambil dengan menggunakan URL ini, maka kita cukup memberikan parameter seperti ini. Dengan metode post kita akan mengirimkan email dan password sesuai dengan yang diminta oleh API dari server. Nah, contohnya seperti ini, kita jalankan ya. Ini kita akan mendapatkan balikan seperti ini sesuai dengan message dari server. Kita bisa mengambil ya, berarti datanya tokennya berada pada indeks data, lalu di dalam data ada indeks namanya token ya. Jadi tinggal kita ambil dengan menggunakan token ya, sama dengan balikan data ya, baru di sini token. Nah, maka kita bisa memprint tokennya seperti ini ya. Kita cetak. Nah, ini adalah token yang bisa kita gunakan untuk mengambil data pada API berikutnya ya. Jadi kita bisa menyisipkan di sini ya. Ini apabila kita tidak menyisipkan token kan dia tidak mau ya kita
coba ya, Anda tidak diizinkan ya. Maka setelah kita pada request yang pertama kita meminta token, request yang kedua kita bisa menyertakan di dalam ini ya, di dalam parameter ini. With token begini ya. Lalu isinya adalah token seperti ini. Kita coba refresh. Nah, datanya mau muncul ya, ini. Jadi kita bisa mengimplementasikan dengan cara seperti ini. Ini kita membuat routing get HTTP 4 ya, yang mana yang pertama dia akan meminta token dengan email user@email.com dengan password rahasia 123. Kemudian balikannya ini diambil indeks data token ya, di sini. Setelah ini kita ambil, kita sertakan di dalam request yang berikutnya, yaitu ke API read 2 dengan menyertakan with token. Oke, baik, ini tadi contoh ya, contoh pemanfaatan dari HTTP client ya. Ini masih banyak sekali yang mungkin nanti bisa kita coba ya. Mungkin tidak semuanya kita butuhkan, tapi di sini menunjukkan bahwa fasilitas untuk HTTP client di dalam Laravel itu sangatlah lengkap ya, sehingga kita bisa memanipulasi API ataupun melakukan integrasi dengan server lain ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.